Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Final Notes in association with Jawa Timur mempunyai posisi yang strategis di bidang industri karena diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali. Provinsi ini pun menjadi pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan. Pada tahun 2020, kontribusi KUMKM terhadap PDRB Jawa Timur sebesar 57,25%. Bahkan di triwulan ketiga tahun 2020 ini, ekonomi Jawa Timur tumbuh hingga 5,58% secara year on year tahun 2021. Pada semester pertama tahun 2022, secara makroekonomi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 5,74%. Jawa Timur juga menjadi provinsi terbesar kedua dalam kontribusi terhadap PDB Indonesia, yaitu sebesar 14,48%. Paling signifikan adalah sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 28,02%. Lalu diikuti penyedia akomodasi makan dan minuman 13,14% di urutan nomor 2. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Jawa Timur tahun 2022 pun naik 0,61 poin atau 0,85% dibanding tahun lalu. Mengacu data Badan Pusat Statistik, peningkatan IPM Jatim terdorong oleh semua indikator, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Berbagai capaian ini adalah bukti nyata kerja bersama antara Pemprov Jawa Timur dengan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Sebagai salah satu BUMD, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) memacu penyaluran kredit ke sektor produktif. Bank Jatim berhasil menyalurkan kredit ke sektor UMKM sebesar Rp5,72 triliun per kuartal ketiga 2022. Nilai itu tumbuh 19,07% secara tahunan dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp4,8 triliun. Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap PDB nasional dan akhir-akhir ini juga pertumbuhan ekonominya juga semakin meningkat ya. Dan setahu saya indeks pembangunan manusianya juga semakin membaik. Nah, tentu semua keberhasilan ini tidak lepas dari peran pemimpinnya. Untuk itu, Final Notes bersama saya Desi Anwar kali ini berada di Surabaya untuk bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa. Halo Bu Hovifah, ya, apa kabar? Baik, Sehat selalu. Alhamdulillah, Mbak Desi lama nggak jumpa. Iya, kita sudah lama sekali tidak jumpa. Kita jumpa di TV. Kita juga sudah ingin Baik, ya. sangat mengetahui ya apa kabar Jawa Timur ini, apalagi ini setelah lepas dari COVID ya. Semoga pertumbuhan ini akan terus berlangsung. Tapi Bu Hovifah mungkin ini kan sudah 4 tahun ya jadi gubernur di sini, melewati COVID dan kita juga menjelang akhir tahun. Bagaimana situasi pasca COVID di Surabaya ini seperti apa dan juga di Jawa Timur secara keseluruhan seperti apa? Apakah COVID sudah bisa ditangani dengan baik dan kira-kira vaksinasi untuk masyarakat di Jawa Timur juga sudah jalan? Ya, kita pada dasarnya membangun strong partnership dengan semua elemen, semua level. Jadi apakah komunitas ataukah private sector, perguruan tinggi, media, dan tentu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat desa. Saya rasa kekuatan Jawa Timur adalah bottom up participation yang luar biasa. Sehingga kalau diberi stimulan kecil, itu multiplier efeknya luar biasa. Saya rasa ini adalah satu social capital yang dimiliki Indonesia. Dan itu kekuatan Jawa Timur. Sehingga kalau ada program-program yang sifatnya top down, artinya ini instruktif. Ya. Katakan kemarin ada BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Itu kapan kemudian ada instruksi, langsung semua gegap gempita. TNI-nya, Polri-nya, perguruan tingginya turun bareng. Sehingga realisasi Jawa Timur juga di atas 100%. UNESCO kemudian memberikan apresiasi. Ini adalah sebuah social capital yang dimiliki Indonesia. Saya rasa
kalau ini lebih banyak direplikasi di daerah-daerah lain, maka partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi pulihnya Indonesia yang lebih cepat, bangkitnya Indonesia yang lebih kuat. Iya, dan apalagi kan tahun 2022 ini kan memang sangat menantang, bukan saja dari segi domestik, tapi dari secara global, internasional kita juga mengalami begitu banyak tantangan, apakah dari konflik ekonomi, krisis, dan lain sebagainya. Nah, Bu Hovifah, dampak yang dirasakan setelah COVID dan sampai sekarang ini, itu seperti apa dan sejauh mana ini sudah semakin pulih? Relatif lah ya, proses pemulihan di Jawa Timur itu sangat cepat. Karena pada saat kita mengalami pandemi COVID dan banyak yang kemudian tidak tahu memulai recovery dari mana, kita dengan segala hormat seluruh Forkopimda dan instansi vertikal kita ngowes bareng. Itu kita sebut ngowes pen. Ngowes pemulihan ekonomi nasional. Ini tiap Sabtu Minggu atau kadang Sabtu atau Minggu saja. Kita ngowes pen. Itu untuk memberikan semangat kepada daerah-daerah. Nanti BPN turun memberikan sertifikat, nanti BKN turun memberikan surat keterangan bagi ASN dan macam-macam yang bisa mereka support. Bank Jatim, kemudian Bank UMKM Jatim, bareng semua memberikan modal-modal murah ya, dana-dana murah, tidak hanya KUR tapi juga kita memberikan zakat produktif itu bagi pelaku usaha ultra mikro. Kita menyisir paling rendah, paling kecil, ultra mikro juga dari Basnas Jawa Timur, keliling terus sambil gowes. Jadi gowes pemulihan ekonomi nasional paling 3 kilo kita turun di pasar. 3 kilo ada 3 kilo gowes. Iya, betul-betul merakyat sekali ya ini. Jadi kita ingin bersapa. Kemudian di situ kalau dekat dengan desa wisata, kita turun di desa wisata. Gowes lagi kita turun di UMKM. Terus begitu sampai kemudian kita akan berhenti di titik yang sudah disepakati. Disitulah proses pembagian program dilakukan, program-program perlindungan sosial juga dilakukan. Jadi menurut saya partnership di antara seluruh stakeholder di Jawa Timur adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya, dan ini berarti kan harus komunikasinya, kolaborasinya yang harus selalu hadir di situ ya sebagai gubernur di sana Bu Hovifah. Tapi kan pasti ini kan Jawa Timur kan sangat-sangat luas juga ya. Itu kira-kira bagian mana-mana saja khususnya dari perekonomiannya, dari kesejahteraannya masih menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Dari awal saya dan Mas Emil mendapat mandat di Jawa Timur, saya sudah menyampaikan bahwa ini disparitas antara utara dan selatan. Ini harus semakin diberikan mediasi supaya sama-sama bisa tumbuh lebih baik. Nah, kekuatan ekonomi tetap di Surabaya dan kita menyebut ring 1. Ring 1 itu Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto Kabupaten, dan Pasuruan Kabupaten. Ini kekuatan yang luar biasa, kemudian Malang Raya. Jadi tetap epicentrum ekonomi ada di Surabaya, kemudian aglomerasi Surabaya, tapi lebih sekedar aglomerasi karena Mojokerto Kabupaten dan Pasuruan masuk di dalamnya. Ya, jadi ini roda perputaran ekonominya masih di sini, tapi bukan berarti daerah-daerah yang lain itu dilupakan juga ya. Jadi kita melihat kekuatan masing-masing daerah. Kebetulan memang industri manufaktur di Jawa Timur ini sudah 31,33%. Ini sudah setara dengan negara maju secara presentatif. Secara presentatif. Tetapi ada daerah-daerah yang memiliki kekuatan hortikultur yang luar biasa. Jadi kan kalau kita breakdown, kita punya program, ada 9 program yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Jadi Nawa Bakti Satya, 9 program yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Menurut saya ini akan menjadi penguatan dari PR besar. Ini agak terbalik saya cerita. PR besar Jawa Timur adalah kemiskinan di desa. Ketika kami mendapat mandat, karena ini yang pada saat kampanye kita urai betul gitu, itu ada 386 desa tertinggal. Bulan Februari kami dilantik, kemudian bulan Juni
kami mengundang call for paper, banyak sekali ekspor ya dari kampus juga yang berkenan hadir memberikan rekomendasi kepada kami gitu. Jadi saya minta diberikan rekomendasi daerah-daerah ini prototipe kulturnya seperti ini dan seterusnya. Tolong kami diberikan rekomendasi untuk bisa dijadikan referensi kebijakan oleh tim di OPD Pemprov. Nah, 386 desa tertinggal, kemudian per Juli 2021, jadi sudah 1,5 tahun lalu, sudah tidak ada desa tertinggal di Jawa Timur. Sudah tidak ada sama sekali? Sudah tidak ada sama sekali. Sebaliknya desa mandiri di Jawa Timur, ini per Juli kan Kemendes meluncurkan hasil dari Indeks Desa Membangun. Itu per Juli 2022, sebaliknya desa mandiri di Jawa Timur menjadi tertinggi, 1.490. 1.490 itu tertinggi desa mandiri dari seluruh provinsi di Indonesia. Nah, indikator-indikator yang menjadikan status desa itu desa maju, desa berkembang, desa mandiri, antara lain adalah skala ekonomi di desa itu. Kita itu punya slogan Salam Optimis Jatim Bangkit. Nah, optimis Jatim Bangkit itu tidak sekedar yel-yel, tidak sekedar slogan, tapi kita breakdown di dalam 4 item. Nah, dari 4 item itu kita breakdown lagi kira-kira detail programnya seperti apa. Salah satu adalah desa wisata. Investasi di Jawa Timur selalu di atas rata-rata nasional. Ini kalau pertumbuhan per triwulan 3 PMA Jawa Timur masuk 114%. Ibu Hovifah tadi sudah disebut UMKM itu penting ya, apalagi kalau dari berbasis desa tentu saja ini akan memperkokoh kesehatan perekonomian. Dan itu artinya Mbak Desi ketika desa tertinggal sudah nggak ada, desa mandirinya sudah tertinggi dan desa-desa wisata makin banyak, year on year Maret 2021 ke Maret 2022 kemiskinan di Jawa Timur turun tertinggi, 392 orang. Jadi penurunan kemiskinan terutama di pedesaan menjadi bagian yang sangat penting. Itu pun kemudian tetap saya mengajak kawan-kawan yang perkotaan misalnya, ayo diidentifikasi lebih detail. Bagaimana menurunkan yang katakan ini sudah 4%, menurunkannya kan agak susah gitu. Saya bilang ayo bersama-sama kita lakukan identifikasi supaya bisa lebih signifikan lagi penurunan kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Jadi kita penurunan kemiskinan tertinggi year on year ya, Maret 21, Maret 22. Artinya desa wisata ini memberikan kontribusi. Kemudian apalagi yang berkontribut untuk penurunan kemiskinan di pedesaan? Sektor pertanian kita. Kami bersyukur sekali bahwa mulai tahun 2020 itu produksi gabah di Jawa Timur kami bersyukur sekali tertinggi di antara provinsi se-Indonesia. Sudah 9,9 juta ton gabah. Luar biasa. Di Kemudian, tengah krisis pangan seluruh dunia, itu padahal pada kita saat justru COVID, pada saat COVID saya keliling, saya bilang sudah yang lain banyak di rumah. Tapi biar apa saya kuncinya? Apa kuncinya jadi, sehingga bisa banyak yang tanya meningkatkan? seperti itu. Apa kuncinya? Karena 2021 kami tertinggi lagi. 2022 meskipun ini data sementara dari BPS tapi Jawa Timur tertinggi lagi. Nanti baru rilis bulan Februari. Tapi kami sudah dapat datanya, kami tertinggi lagi. Nah, saya menyampaikan bahwa tetap strong partnership. Para gapotan-gapotan diajak berbicara karena mereka mengalami kesulitan pupuk, harga pupuk makin mahal. Mereka nggak boleh ya kalau hopeless itu kan repot kita. Mereka nggak boleh hopeless, mereka harus tetap semangat. Kita turun, kalau sudah waktunya tanam, cepat tanam, jangan dibiarkan terlalu lama. Kemudian sekarang anak-anak muda bahkan SMK luar biasa. Petani milenial mereka menyiapkan format-format pupuk-pupuk kandang, pupuk-pupuk organik. Jadi banyak sekali sebetulnya konversi dari pupuk kimia ke pupuk organik, dan itu yang komandani itu anak-anak SMK, anak-anak muda. Di Ngawi itu mereka punya lab mungkin ya untuk sekelas anak muda dengan modal sendiri itu mungkin lab pertanian terbaik mungkin di negeri ini, luar biasa.
Karena akhirnya mereka tidak hanya ke padi, mereka ke sektor hortikultur lain. Nah, lalu ketika banyak yang tanya apa yang dilakukan, mereka ini membibitnya tidak di sawah, membibitnya di luar. Jadi kalau selesai itu kemudian diolah, pembibitan ini sudah siap untuk ditanam. Nah kalau bibitnya lagi di sawah kan butuh waktu lagi. Jadi ada pola-pola yang saya rasa kultur bertanam di Jawa Timur ini petaninya luar biasa. Jadi Kembali jauh lebih produktif. mereka yang luar biasa. Kita kan mengorkestrasi aja Mbak Desi. Tapi yang penting itu hasil nyatanya dan Masya sudah Allah, luar betul-betul biasa. dirasakan. Ya. Kita lihat justru 3 tahun terakhir ini kita tidak import beras ya. Nah ini Itu merupakan achievement kemudian juga. yang cukup signifikan lagi dana desa. Jadi kalau dana desa ini 2 hari lalu kita sudah monitoring 31 Desember sudah harus selesai semua pengajuan dana desa. Kalau SK Bupati telat, nanti telat cairnya. Kalau SK Bupati 31 Desember ini sudah harus selesai, Januari sudah bisa cair gitu. Kemarin baru di sini apresiasi untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang bisa telaten, sistemik, programatik dan terukur gitu menggunakan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Iya, dan di akhir tahun ini anggaran ini semua sudah selesai di disburse, sudah sesuai dengan yang diperuntukkan Bu Hovifah, karena ini kan kita sudah akhir tahun ya, sudah menyongsong tahun depan ini. Bagaimana pertumbuhan khususnya di Jawa Timur, saya lihat itu semakin lama semakin meningkat, tapi ada bahkan di atas rata-rata nasional. Tapi di sini kan ada tadi sudah disebut dari segi agrikultur, hortikultur, kopi dan lain sebagainya. Tapi kan manufacturingnya bagaimana, industrinya bagaimana, migasnya juga bagaimana, perdagangan dan tetap perdagangan tetap tertinggi. Iya. Jadi kalau dari konstruksi PDRB kita tetap perdagangan tertinggi, hampir 33%. Hal yang terkait dengan koneksitas, meskipun infrastruktur di Jawa Timur relatif sudah cukup bagus, tapi tetap dari proses mobilitas masyarakat, kemudian kebutuhan membangun koneksitas lebih cepat, lebih mudah, itu makin tinggi. Ini misalnya keinginan dari banyak daerah di Malang Raya, jadi bukan hanya Bupati, Wali Kota Malang dan Wali Kota Batu saja, tapi daerah seputaran Malang Raya, ada Blitar juga, Kediri, kecuali nanti kalau airport Kediri sudah selesai, itu berharap bahwa Abdurrahman Saleh menjadi international airport. Kalau Abdurrahman Saleh menjadi international airport, maka koneksitas untuk wisatawan asing, koneksitas untuk mahasiswa asing. Jadi mahasiswa yang ada di Malang Raya itu dari 113 negara. Mungkin tidak banyak orang tahu, 113 negara yang ada di Malang Raya. Jadi kalau koneksitas ke Malang Raya itu tersupport oleh International Airport, kita bisa membayangkan pasti banyak hal itu bisa tumbuh lebih signifikan lagi di situ. Kemudian, tapi ini kapan kira-kira semua akan terrealisir? Kita pernah membahas itu, bahkan waktu itu bersama Pak Presiden juga di VIP Bandara Abdurrahman Saleh. Kemudian ada Panglima TNI, ada Panglima TNI AU, ada juga dari Pak Menhub juga ada. Saya kurang paham dari sisi untuk pelatihan militer atau apa gitu. Bahkan waktu itu Pak Presiden juga menyampaikan, Halim kan juga katanya. Jadi ya ada hal-hal yang memang kita masih harus mendapatkan penjelasan lebih detail, karena itu akan sangat berpengaruh pada signifikansi banyak sektor yang bisa tumbuh. Karena startup itu lebih banyak di Malang Raya. Kemudian ada KIK Singasari, itu mimpi saya terutama ya, kita punya Silicon Valley. Nah itu ada di KIK Singasari, memang belum mewujud gitu, tapi bahwa startup Malang Raya itu nomor 1, dan kita melihat itu tersupport oleh perguruan tinggi yang berbasis IT memang luar biasa. Maka di Bakorwil provinsi yang ada di Malang itu ada MGC Millennial Job Center ada di situ. Ada EGSC, East Java Super Corridor. East Java Super Corridor ada di situ. Untuk apa? Untuk membangun pertemuan di antara trader buyer. Kalau mereka nggak punya kantor, pakai itu. Dan sekarang kan semua serba berbasis digital, internet, semua teknologi. bisa tersupport di situ.
itulah yang sebetulnya membutuhkan tambahan-tambahan koneksitas baru. Nah, kemudian Probowangi, karena ada potensi luar biasa yang dimiliki Situbondo, itu tidak bisa tereksplor dengan baik gitu. Itu sangat bisa dimaksimalkan karena kekuatan wisatanya luar biasa Situbondo. Nah, kemudian kita bersyukur diberi kewenangan oleh Kementerian Perhubungan untuk mengelola 2 sipot yang cukup signifikan. Jadi itu sudah bisa didarati VLCC, gede sekali di Probolinggo. Kemudian di Jadi Situbondo. bisa meningkatkan perdagangan juga. Jadi kita minta banyak line baru gitu. Kalau misalnya dari Situbondo, Jangkar itu boleh kita ke Kupang, boleh kita ke Lembar dan seterusnya. Karena LDF long distance ferry itu menjadi bagian yang penting untuk bisa menggerakkan roda ekonomi yang mereka nggak perlu ke Ketapang gitu, mereka nggak perlu ke Banyuwangi, karena kan sentra industri di Pasuruan itu Pier itu Pasuruan Industrial Estate Rembang itu gede, kemudian ada lagi di Probolinggo, jadi mereka loadingnya barang itu nggak jauh-jauh gitu, nggak usah ke Surabaya, mereka bisa di Probolinggo atau mereka juga bisa di Jangkar, Situbondo. Jadi sebetulnya infrastruktur yang sudah terbangun di Jawa Timur ini memungkinkan bisa lebih membangun pertumbuhan lebih gede lagi. Dan juga akan lebih banyak menggait ini ya, investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini sudah ada kelihatan semakin lama semakin bertambah kita investasi bersyukur di sini. bahwa investasi di Jawa Timur selalu di atas rata-rata nasional. Ini kalau pertumbuhan per triwulan 3 PMA Jawa Timur masuk 114%. Oke, jauh di atas rata-rata. Alhamdulillah. Mungkin hanya Jawa Timur yang punya program misi dagang. Misi dagang itu tahun kemarin kita bisa membangun transaksi 259 triliun. Kalau pertumbuhan ekonomi secara nasional, Bu Hovifah, tahun ini kira-kira akan berapa dan yang sektor mana yang paling menyumbang terhadap pertumbuhan itu sendiri? Kalau pertumbuhan dari sektor perdagangan tetap tertinggi. Tapi kalau untuk PDRB itu UMKM itu tertinggi. Jadi kemarin Outlook 2023 dari BI, kita kemarin itu kegiatannya branding gitu. Jadi Outlook 2023 dari BI udah disampaikan. Kontribusi UKM di Jawa Timur terhadap PDRB sudah 60%. Jadi cukup tinggi ya. Bulan Maret lalu 57,81%. Jadi sektor inilah yang menjadikan kami kemudian antara lain memperkuat misi dagang. Mungkin hanya Jawa Timur yang punya program misi dagang. Misi dagang itu tahun kemarin kita bisa membangun transaksi 259 triliun. 259 triliun, tinggi sekali. Kemarin kita 2 hari lalu baru pulang dari Palangkaraya. Jadi sebetulnya intermediasi yang bisa kita lakukan antara trader and buyers. Buyernya bisa dari sini, bisa dari provinsi mitra. Tradernya juga bisa dari sini, jadi ini membangun penguatan di antara provinsi-provinsi yang kami bangun komunikasi biasanya 2 bulan sebelum misi dagang itu sudah pertemuan trader and buyers, kemudian OPD, Kadin sini dengan Kadin sana, HIPMI sini dengan HIPMI sana, IWAPI sini dengan IWAPI sana, Apindo sini dengan Apindo sana. Jadi sebetulnya kita sedang menggerakkan sangat banyak energi yang luar biasa yang dimiliki oleh negeri ini. Tentu pada saat awal saya menyampaikan izin dulu dengan Kadin Pusat, izin dulu dengan IWAPI Pusat, izin dulu dengan HIPMI. Kalau diizinkan nanti pada misi dagang terus, dan itu yang kita lakukan. OPD dengan OPD, bahwa misalnya BPSDM Jawa Timur ini kan terbaik pertama, maka kita juga ingin apa sih yang bisa kita baktikan untuk negeri ini. Kalau kita punya energi ya kita bangunlah kekuatan di antara satu daerah dengan daerah lain. Kalau semua harus dihandlean juga tidak lutut. Maka BPSDM sini itu pertama diberikan kesempatan lebih banyak, pesertanya juga lebih banyak, dan akhirnya
kita banyak membangun sinergitas dengan berbagai provinsi yang lain, termasuk berbagai kementerian. Iya. Itu juga mengikuti katakan PIM 2 di Provinsi Jawa Iya. Timur. Itu juga MOU. Setelah itu kemudian mereka akan kirimkan ASN-nya, bukan hanya PIM 2 tetapi juga ada pelatihan untuk administrator, pelatihan untuk pengawasan. Jadi artinya kita bisa menjadi referensi bagaimana melakukan berbagai akselerasi program-program Iya, pembangunan. penting sekali. Apalagi Jawa Timur ini merupakan salah lokomotif dari pertumbuhan secara keseluruhan nasional ya, Bu Hovifah. Tadi sudah disebut mengenai ya UMKM kan sangat penting ya, dan perekonomian berbasis desa sangat penting. Peran dari BUMD juga pasti sangat penting. Tadi disebutkan beberapa bank himbara seperti Bank Jatim dan lain sebagainya. Ini bagaimana supaya bisa BUMD khususnya bisa menjadi inilah tulang punggung dari penguatan ini juga perekonomian PR besar daerah ya dari ini. semua daerah. Jadi rata-rata provinsi itu mengandalkan bank daerah. Ada bank daerah berarti Bank Jatim. Nah, karena salah satu andalan sumber PAD Jawa Timur juga adalah Bank Jatim, maka kita memang melakukan mungkin banyak proses untuk restrukturisasi dari organisasi maupun SDM maupun manajemen dan seterusnya. Beberapa hal yang memang saya minta adalah menemukanali bagaimana sebetulnya harapan dari konsumen. Kalau harapan konsumen itu makin mudah, makin cepat, makin murah, berarti digital banking itu menjadi kebutuhan utama. Digital banking menjadi bagian penting. Tim IT di Bank Jatim juga harus makin dilengkapi dengan infrastruktur dan tentu dengan SDM-SDM yang handal. Jadi banyak hal yang memang kita harus lakukan proses pembenahan karena ada cabang-cabang yang memang harus terus diaktifasi gitu. Cabang-cabang Bank Jatim kan banyak, produk-produk barunya juga banyak, maka hal yang seringkali menjadi kendala dari mereka yang PMI, pekerja migran Indonesia misalnya. Saya cukup sering berkomunikasi, berinteraksi dan bersama-sama PMI baik itu yang ada di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan, di Saudi gitu. Kebutuhan mereka untuk bisa bertransaksi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat dan memastikan bahwa apa yang mereka lakukan transaksi itu sampai real time. Ini juga sudah mulai dilayani oleh Bank Jatim dan saya minta pola-pola untuk bisa jemput bola itu bisa dilakukan lebih luas lagi karena di Jawa Timur ini perguruan tingginya banyak, di Jawa Timur ini pesantrennya banyak. Ini kan segmen yang luar biasa yang bisa dijadikan market lah ya oleh Bank Jatim. Jadi dari BUMD yang ada kita memang berharap bisa lebih produktif lagi, lebih mereka, efisien, lebih profesional juga ya. Lebih profesional. Saya sering kali melihat kok bobonya tinggi banget ini. Kalau bobonya tinggi banget kan berarti habis untuk operasional gitu. Relatif kita melakukan pertemuan untuk saling melakukan refleksi, koreksi dan evaluasi bersama-sama di luar dari tim BPK yang turun, tim inspektorat yang turun, tapi ayo kita melakukan koreksi dan refleksi bersama bahwa ada yang sebetulnya bisa dimaksimalkan. Jadi sama-samalah OPD juga harus bersama-sama untuk bisa memberikan penguatan. Jadi kan ada BUMD yang punya produk-produk tertentu. Ya produk BUMD ini dimaksimalkan. Ada BUMD yang punya gedung-gedung pertemuan misalnya. Jadi ya tetepan harus didorong, maksimalkan ini. Jadi pola-pola yang bisa kita bangun sinergitas meskipun ini dalam payung Pemprov tetap harus di-endorse dan didetailkan. Oke. Nah Bu Hovifah, ini kan kita sudah akhir tahun 2022, mungkin bisa ada sedikit refleksi selama ini apalagi sudah menjadi pemimpin 4 tahun. Apa kira-kira dari segi
menciptakan good governance kan penting ya, menciptakan transparansi dan lain sebagainya. Refleksi dari Bu Hovifah sendiri, apa yang menjadi tantangan, apa yang masih belum cukup lah, masih kurang, dan untuk tahun 2023 kira-kira prioritas yang harus diterapkan itu apa saja? Ya, pertama saya melihat IPM Jawa Timur. Jadi awal saya masuk, saya harus kembali melihat indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Ada problem di pendidikan, kesehatan bagus, lalu dari sisi income masyarakat. Dari sisi pendidikan itulah yang kemudian kita agak berani mengambil keputusan 35% APBD untuk program, itu untuk pendidikan. Dan itu alhamdulillah saya paling harus detail sekali melakukan monitoring karena penggunaannya ini duit gede. Itu ya. Iya, ini duit gede. Alhamdulillah tahun 2020 SNMPTN dan SBMPTN Jawa Timur, itu artinya yang masuk perguruan tinggi dengan atau tanpa tes, reguler dan KIP perguruan tinggi, 4 jalur itu Jawa Timur tertinggi. Bukan hanya itu, kompetisi madrasah juga Jawa Timur juara umum, kemudian untuk kompetisi difabel pertama kalinya dan Jawa Timur juga juara umum. Ini artinya di sektor pendidikan kita insya Allah sudah pada posisi yang baik, sudah pada jalur yang benar. Nah kemudian ada hal yang menarik kemarin pada saat Hakordia, Road to Hakordia, itu hari anti korupsi kan kita itu punya cetar. Jadi cetar di sini ini kan cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, accountable, responsif. Kata Pak Firly, Ketua KPK, Mbak bagaimana jangan responsif, izin apa Bapak, responsibility. Oh oke, saya bilang. Jadi lebih ke tanggung jawab ya. Jadi ini kan cetar, cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, accountable dan responsibility. Ya, accountable juga responsibility. Beliau menyampaikan, saya rasa itu bagus, dan cetar di 2023 itu R-nya menjadi responsible atau responsibility. Ini juga menjadi bagian yang sangat penting. Sesungguhnya begini Mbak Desi, kalau dalam koridor pencapaian MCP ya, monitoring dari seluruh proses capaian akuntabilitas di Pemprov, ini kan sekarang sudah antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemenpan sudah jadi satu indikatornya. Kita sebetulnya pada posisi yang sudah cukup bagus. Bahkan untuk WBK, Wilayah Bebas Korupsi, kemarin untuk unit pelayanan di Bapenda, satu-satunya provinsi di mana ada unit yang mendapatkan WBK. Ini sudah 4 tahun berturut-turut ada WBK, tapi bahwa kami harus bekerja lebih keras lagi, kami harus bekerja lebih hati-hati lagi, harus ya asas prudent bukan hanya di bank, asas prudent juga ada di semua OPD yang ada di dalam lingkungan kami, dan tentu kami mendorong dari seluruh kekuatan energi untuk bisa mendapatkan ruang kita bisa lebih amanah, kita bisa lebih jujur menjalankan tugas, dan tentu dengan tanggung jawab yang sepenuh hati. Iya, terima kasih sekali lagi Bu Hovifah untuk waktunya. Iya, masih bersama Final Notes, tetaplah bersama kami. Setelah ini kami masih akan mewawancarai satu narasumber lagi. Siapa dia? Tetaplah bersama Final Notes. Kami di sektor keuangan biasanya tentu di pola pembiayaan. Tapi rasanya nggak fair kalau kami tidak juga mendampingi. Sehingga dalam hal ini kami selalu bergandengan tangan dengan perangkat daerah, dinas terkait. Ya, Final Notes kembali bersama saya Desi Anwar. Kita berada di Surabaya, dan tentu saja tadi kita sudah mendengarkan ya paparan dari Gubernur Jawa Timur mengenai apa-apa saja yang selama ini telah dilakukan oleh Jawa Timur dan keberhasilan apa saja yang sudah dicapai. Dan tentu saja sebuah daerah tidak akan mungkin bisa berkembang, tidak akan bisa tumbuh tanpa dukungan dari berbagai pihak. Dan tentu saja dalam hal ini peran dari BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah, itu sangat-sangat penting untuk menopang pertumbuhan
ekonominya. Dan saya sudah ditemani oleh Busrul Iman, Direktur Utama dari Bank Jatim. Nah, ini Bank yang Jatim tadi sudah beberapa kali disebut sebagai ya salah satu yang paling penting dalam pengelolaan ya, anggaran dan juga finansial dari Pemprov di Jawa Timur ini. Pak Busrul, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Ya, Desi. sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan ya, Pak Busrul, panjang lebar dari Ibu Gubernur kita, bahwa ternyata walaupun COVID sudah berlalu, ternyata pertumbuhan juga kian meningkat, jumlah UMKM-nya itu juga semakin berkembang, dan juga dari desa-desanya juga semakin lama semakin mandiri. Tentu saja peran dari Bank Jatim, saya dengar beberapa kali itu disebut, karena disinilah istilahnya segala macam pengelolaan anggaran keuangan dipusatkan oleh Bank Jatim. Mungkin bisa, Pak Busrul, selama ini bagaimana kerjasama dan fokusnya, dan apa-apa saja bantuan serta support yang diberikan oleh BUMD seperti Bank Jatim khusus terhadap provinsi ini, pemerintahan provinsi? Baik, Mbak Desi, Bank Jatim merupakan salah satu dari BUMD yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Tentu tugas utamanya adalah ikut berkontribusi di dalam mendorong perekonomian daerah Jawa Timur. Di sisi lain, Bank Jatim mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan daerah. Dengan tugas dan fungsi semacam ini, tentu Bank Jatim harus mau tidak mau berkolaborasi, bersinergi, terutama dengan pemerintah daerah, baik provinsi, kota maupun kabupaten. Di sisi lain kami juga harus inline ya dengan kebijakan dari regulator, entah itu Bank Indonesia, entah itu OJK, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam 2 tahun terakhir setelah COVID dan ke depan ini juga makroekonomi global, domestik akan berdampak kepada sektor keuangan termasuk BPD. Mau nggak mau strategi kami adalah bagaimana kami harus inline dengan program dari provinsi, pemerintah daerah, kemudian kami juga harus lihat sektor ekonomi yang unggul di Jawa Timur, termasuk bagaimana kami dalam pelaksanaan itu harus comply dengan regulator, terutama OJK dan Bank Indonesia. Jadi good governance ini mau tidak mau harus tetap jalan, harus jalan, harus efisien, dan betul. yang paling penting Pak Busrul, kita sudah akhir tahun, nah biasanya ini kan harus ini semua anggaran ini digunakan supaya tiap peser harus sampai kepada tujuan, harus ini comply. Bagaimana? Jadi memang dengan demikian maka kami harus bisa melihat itu sebagai sebuah tantangan, potensi. Untuk itu karena tugas Bank Jatim yang demikian kompleks, baik di sisi sektor produktif, pengelolaan keuangan, kami harus segera melakukan banyak transformasi. Manakala kami menghadapi tekanan-tekanan itu, memang kami bermula awal adalah bagaimana kami tetap sehat, kami resilience, bahkan kami harus bisa tumbuh menguntungkan. Alhamdulillah itu bisa kami lalui. Saya melihat bahwa support dari provinsi Bu Gubernur demikian besar pada Bank Jatim, dan itu tentu harus kami gunakan dengan sebaik mungkin sebagai amanah untuk menjalankan dengan sebaik mungkin. Iya, karena memang dukungan kolaborasi ini kuncinya ya, bekerja bersama-sama untuk mensejahterakan masyarakatnya, dan tentu saja tidak boleh rugi. Harus. Tapi pada intinya tadi yang paling penting saya lihat ini adalah bagaimana ya meningkatkan kesejahteraan, tentu saja berarti roda ekonominya itu harus jalan. Harus berputar, bisnisnya harus jalan. UMKM kalau tidak salah ini merupakan salah satu penopang. Bagaimana apa-apa saja yang dibantu dalam akses permodalan khususnya bagi tadi bukan mikro lagi tapi ultra mikro, dan bagaimana selama ini pendampingan serta memastikan bahwa mereka bisa lah membangun usaha terkait sendiri. dengan UMKM ini. Pada masa COVID kami ikut berperan serta dalam pengelolaan dana PEN. Nah, dana PEN itu kami salurkan kepada masyarakat. Kami mendapat 2 triliun, kemudian 2,5 triliun itu kami salurkan melebihi 4,8 kali coveragenya. Dan tahun ini kami mengelola dana KUR, dapat alokasi 2 triliun. Dan tahun depan kami dapat alokasi 4 triliun. Ini yang menyebabkan kami harus mendorong benar-benar sektor UMKM, baik itu ultra mikro, retail, itu benar-benar tumbuh. Selain dari dana kami sendiri juga dana dari pemerintah seperti KUR dan PEN tadi. Ada berapa sekarang ya UMKM yang di Jatim, dan khususnya yang di bawah naungan Bank Jatim itu sendiri? Ini di sini menariknya Mbak Desi ya, bahwa Jawa Timur potensi UMKM itu besar, hampir 9,78 juta UMKM.
Sementara portofolio kami dari 46 triliun, UMKM kami baru 6,1 triliun. Iya, jadi masih ditopang dominan oleh payroll base, ya ASN. Iya. Nah itu Tapi kan hampir nggak produktif, maksudnya oh iya, dari segi ya justru ini strategi kami harus diversifikasi ke sektor produktif. Kami benahi infrastrukturnya, kami benahi organisasinya, kami benahi lini kami untuk mengarah ke UMKM. Nah UMKM ini nanti kami akan mengarah kepada sektor ekonomi yang unggul, yaitu perdagangan besar dan eceran, kemudian industri olahan dan pertanian dalam arti yang luas. Nah, memang kami ditargetkan oleh Ibu Gubernur bahwa bagaimanapun salah satu bentuk keperpihakan kepada ekonomi kerakyatan adalah mikro UMKM. Makanya secara internal kami melakukan banyak transformasi, termasuk dalam segmentasinya. Kami perkuat segmentasi di UMKM ini. Iya, dan biasanya kalau UMKM apalagi kalau ultra Iya. sangat-sangat mikro sekali. Iya, betul. Ini berarti kan ada yang bankable tapi Iya. ada yang tidak bankable. Iya, Rata-rata iya. tidak bankable. Iya. Dan kemudian mungkin cara-cara berbisnis Iya. atau mengembangkan bisnis kan perlu Betul, kreativitas, bukan iya. saja modal, tapi Iya. cara apa yang bisa Betul. dilakukan untuk mendapatkan pasar dan lain sebagainya. Iya. Ini peran Bank Jatim bagaimana untuk Nah, memastikan? Karena ini kan investasi betul, iya. juga bagi para UMKM ini. Mbak Desi, kami punya 3 pilar. Bagaimanapun bank semuanya akan mengarah ke digital. Nah, kami punya 3 pilar di dalam pengembangan digital banking ini. Yang pertama adalah pilar pertama adalah pemerintah daerah dan ASN. Pilar kedua UMKM dan pilar ketiga adalah masyarakat untuk sistem pembayaran. UMKM sudah masuk prioritas kami. Nah, bagaimana membantu UMKM ini? Kami harus lihat bisnis prosesnya. Kami harus mulai mengarah kepada digitalisasi. Kemudian juga bagaimana produk-produk kita kompetitif tidak, mudah nyaman tidak bagi market. Nah, untuk sisi bisnis proses kami alokasikan untuk pengembangan di IT kami. Contoh dalam kalau kita bicara IT, kita bicara security, bicara infrastruktur, bicara Keamanan aplikasi, juga, ya keamanan. fintech. Semua itu kami arahkan kepada pengembangan di sektor mikro UMKM. Sehingga nanti nasabah mikro sekarang kami punya program digital Jatim Kilat. Sehingga nanti masing-masing calon debitur tinggal melalui handphonenya bisa mengisi aplikasi untuk pengajuan kredit mikronya. Iya, walaupun perlu edukasi juga Tetap ini, apalagi iya, kan mereka iya. berarti harus punya perangkatnya, Iya, harus paham, betul. harus memiliki literasi. Betul, ya. Jadi memang untuk literasi kami koordinasi dengan Bank Indonesia. Karena bagaimana inklusi keuangan mau cepat kalau literasinya juga kurang. Ini harus berjalan seimbang. Ada ini yang membantu, mendampingi, khususnya misalnya apa-apa saja yang bisa iya. dipasarkan, Betul. marketingnya, jadi Iya. sesuai lah. Iya. Dan Bu Hovifas juga tadi mengatakan bahwa banyak sekali UMKM yang bersifat wisata, Iya. pariwisata, jadi Iya. mengembangkan hal-hal yang inovatif. Iya. Di sini pendampingan iya. khusus untuk pemasaran dan betul. juga Jadi bagaimana. memang kami di sektor keuangan biasanya tentu di pola pembiayaan. Tapi rasanya nggak fair kalau kami tidak juga mendampingi. Sehingga dalam hal ini kami selalu bergandengan tangan dengan perangkat daerah, dinas terkait. Entah itu dinas koperasi, kemudian dinas perdagangan industri. Kami harus bersinergi dengan mereka. Dan dari sana kita juga melihat bagaimana kita support di dalam pengembangan para UMKM ini. Entah itu di bidang literasinya, di bidang kemampuan packagingnya, di bidang hal yang perizinannya, segala macam. Kami selalu berkolaborasi dengan dinas terkait. Bahkan Bank Jatim secara aktif ikut di dalam program provinsi untuk misi dagang ke berbagai provinsi. Karena Jawa Timur ini secara geografis sangat penting artinya bagi ekonomi nasional, terutama Indonesia Timur. Nah, Jawa Timur adalah hub bagi ekonomi di Indonesia Timur. Mau nggak mau maka banyak kebutuhan pokok masyarakat Indonesia Timur itu dari Jawa Timur. Sehingga ke depan Bank Jatim itu juga perlu menggandeng pemerintah di daerah Indonesia Timur melalui dengan BPD. Kami punya pola KUB. Manakala nanti kami melihat, kami koordinasi dengan regulator, BPD mana yang nanti kami nilai bagus bisa kerjasama dengan kami untuk memperlancar bisnis antar provinsi ini. Iya, dan juga dengan desa tentu saja. Iya, betul. Badan usaha milik desa ini merupakan sesuatu yang penting ya, bekerja sama juga. Iya, kami punya laku pandai.
Kami punya program 181 desa, satu desa, satu laku pandai itu minimal. Desa itu ada 8.400 desa, sehingga paling tidak 8.000 sekian desa. Tapi ke depan mungkin ini harus kami akselerasi. Tidak lagi satu desa, satu laku pandai Bank Jatim, tapi bisa 5 paling tidak. Bank Jatim milik daerah, tentu personal touch kami secara kedaerahan lebih bagus daripada bank lain. Dan itu harus kami lakukan dengan baik. Dan caranya sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota termasuk provinsi. Nah Pak Busrul, ini dari kan kita sudah akhir tahun 2022 ya, dari segi total yang disalurkan khusus untuk UMKM ini, itu berapa tahun ini dan apakah ada peningkatan target untuk tahun depan 2023? Karena ini kan sekarang roda perekonomian, orang juga sudah mulai berwisata dan sudah inilah istilahnya bisa menggeliat kembali. Ada target-target tertentu kalau yang ingin per dicapai? tahun porsi UMKM kami selalu mengalami peningkatan year on year maupun year to date. Bahkan saya lihat market share kami juga tumbuh untuk Jawa Timur. Hanya secara nominal dibandingkan dengan masih kecil. Tapi pertumbuhannya tinggi. Tahun ini kami tumbuh 23,74%. Lingkungan Jawa Timur sekitar 14% sekian. Artinya kami tumbuh lebih tinggi. Nah makanya di tahun depan ini kami akan lebih eksponensial lagi pertumbuhannya khususnya di UMKM. Karena udah kami kuatkan infrastrukturnya, orangnya, kemudian segala perangkatnya, termasuk learning center buat teman-teman lini di UMKM udah kami siapkan. Sehingga kenapa ini kami siapkan? Karena saya melihat bahwa pengalaman yang lalu Mbak Desi, manakala COVID itu kami sebagai BPD punya kekuatan yang relatif tidak sama dengan bank lain. Karena kami dominan payroll base, sehingga tekanan itu tidak terlalu terasa. Nah untuk kali ini pun sama, saya lihat manakala tren suku bunga naik, kami akan kuatkan lagi di sektor UMKM ini. Iya, jadi tapi sekarang masih payroll based, Iya, idealnya nanti semua bisa justru setiap rupiah digunakan untuk investasi yang lebih tinggi. Ini nanti yang bisa potensi di kan UMKM akan dikembangkan, kira-kira sektor-sektor mana saja Pak Busru yang ininya paling besar? Yang pertama adalah kami harus inline dengan program provinsi Bu. Ibu Gubernur sudah menyampaikan ada desa wisata, ada desa devisa. Kami harus ambil bagian di sana, ya karena kita tahu ada Bank Himbara yang kuat di sektor UMKM. Tapi saya berpikir bahwa Bank Jatim milik daerah, tentu personal touch kami secara kedaerahan lebih bagus daripada bank lain. Dan itu harus kami lakukan dengan baik. Dan caranya sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota termasuk provinsi. Dan mereka punya klaster-klaster, itu kami binaan kami. Iya, jadi klaster-klaster inilah yang nanti difokuskan. Tapi selain itu bagaimana? Kalau saya lihat kan setiap bank kan mau tidak masalah non-performing loan dan lain sebagainya. Kesehatan Bank Jatim selama ini bagaimana Pak Busrul? Apa saja yang masih alhamdulillah selama 3 tahun terakhir kami dinilai oleh Bank Indonesia OJK bank yang sehat ya. Artinya lebih baik terus ke depannya. Tinggal kami bagaimana menciptakan Bank Jatim menjadi lebih berkualitas ya, berkualitas. Nah dalam hal ini tentu harus kami cek kembali kebijakannya, kualitas analisis petugas kami. Bagaimanapun kami sebagai lembaga sektor keuangan, prudensial itu menjadi yang utama. Ya, kami tidak ingin tumbuh tapi tidak menguntungkan. Kami ingin tumbuh dan menguntungkan secure. Buat apa tumbuh menguntungkan nggak secure? Enggak, kami ingin tumbuh menguntungkan secure. Nah, itu prinsip kami. Iya, dan satu lagi yang sekarang harus mau tidak mau tadi sudah disebut serba digital. Payment juga sudah harus serba digital. Ini saya tertarik bagaimana cara untuk implementasinya karena tentu saja fokusnya ya berarti SDM-nya kan juga harus dilatih, perangkatnya juga dan sistemnya. Nah, ini bagaimana? Karena sekarang orang semua belanja online, petani juga memerlukan semuanya itu serba instan, serba online. Bank Jatim sudah seberapa persen digitalisasi yang dalam masa-masa COVID itu memang pertumbuhan transaksi by digital meningkat pesat, double digit ya, bisa 20-30%. Justru transaksi di konven, di teller itu sudah jauh menurun. Nah dengan demikian maka kami melihat bahwa digital ini hal yang mutlak ke depannya. Nah itu pun harus kami siapkan untuk capek kami di bidang IT.
Dan di sisi lain adalah kami melihat bahwa manakala kita bicara digital, yang kita bangun tidak sekedar security-nya, infrastrukturnya, ataupun aplikasi, tapi juga environment-nya, culture-nya, juga harus siap dengan digital ini, orangnya. Itu bagaimana? Karena kompetisinya ini Iya, banyak sekali. ya, kami punya pekerja hampir 6.000 orang, itu lebih kurang 75% itu generasi milenial. Ini generasi yang cukup akrab dengan dunia digital ya. Kami punya modal itu, tinggal bagaimana kami mengembangkannya. Di sisi lain, kami memang mengembangkan di organisasi IT dengan lebih baik. Kami seperti ketahui bersama bahwa kami kedatangan 2 direktur baru, khususnya di IT dan manajemen risiko. Ini tentu mereka lebih berkompeten di bidangnya dan itu diharapkan ke depan bisa menjadi lebih baik produk-produk digital kami, baik di sisi aplikasinya, di sisi infrastruktur maupun di security. Punya mimpi ingin jadi bank daerah yang terbesar mungkin? Oh iya, kita punya visi. Kita punya visi Mbak Desi, menjadi BPI nomor 1 di Indonesia. Kapan kira-kira bisa akan tercapai? Secepatnya. Sekarang nomor berapa? Nomor 2. Iya. Jadi kalau betul-betul ini bisa dipush ya untuk Iya. lebih berkembang lagi. Jadi kalau kita lihat sekarang kan tadi dunia Iya. mengalami resesi, Iya. ada krisis ekonomi, Iya. krisis pangan tentu saja. Iya. Nah tadi ada yang hal yang menarik, Jawa Timur ternyata dari segi pangan, Iya. dari segi produksi hortikultura, agrikulturnya bahkan berlimpah. Nah Iya. ini bagaimana Pak Busrul melihat Iya. ke depan? Ini kan juga sektor-sektor yang sangat Iya. menarik untuk menarik investasi, baik Iya. dalam negeri maupun dari luar negeri. Iya. Bagaimana mengambil Iya. kesempatan? Kami dalam 3 bulan terakhir ini Mbak Desi, tahun ini, kami sudah menyiapkan infrastruktur untuk tahun depan. Jadi satu contoh bahwa tenaga lini kami kembangkan sedemikian rupa lebih banyak daripada sebelumnya. Ibarat main bola itu kami perbanyak penyerangnya. Kalau kemarin itu banyak backnya, sekarang banyak penyerangnya satu. Yang kedua adalah kami kembangkan, kami kuatkan di sisi keuangan dan treasury-nya, termasuk trade finance-nya. Itu kami kembangkan semua. Sehingga karena kami melihat bahwa Jawa Timur ini potensinya besar untuk pekerja migran banyak. Kami punya produk remittance untuk ekspor impor besar, ya kan? Dan itu ada di servisnya Ada, lah yang diberikan. ada, mereka. iya. Mempermudah orang Betul. melakukan ekspor dan Betul. juga melakukan. Nah, jadi mau nggak mau kami kuatkan devisanya. Nah, jadi memang dalam nomenklatur kepengurusan organisasi di kami sekarang sudah ada untuk direktur keuangan dan global services sudah ada. Jadi memang kita akan ke arah sana. Kita yang menjadi bank yang benar-benar utuh, tidak sekedar hanya payroll base. Iya. Oh, ini kredit pegawai, Wanda. Iya, rugi. Itu sudah kita harus Ya, mengembangkan istilahnya yang lain. justru harus dibalik Betul, ya. iya. Ya mungkin kurang dari 50%. Iya. Sekarang masih agak terlalu gemuk Iya. di situ. Tapi tantangan terbesar karena Iya. ini kan bank daerah Iya. ya, dan juga tentu saja beda inilah daerahnya kan cukup luas Iya, di sini. iya. Setiap kabupaten kota juga Iya. memiliki potensi yang berbeda Iya. dan juga ritme yang berbeda. Apa tantangan yang terbesar dan juga tahun depan kira-kira apa yang menjadi prioritas dalam Yang pertama adalah kami harus mengembangkan kapabilitas internal kami. Lini kami harus kami kuatkan. 6.000 ya sekarang Iya, karyawan lebih kurang gitu. 6.000 ya. Terus yang kedua adalah bagaimana kami lebih berkolaborasi sinergi dengan masing-masing perangkat daerah. Kekuatan kami di sana. Jadi ini yang harus kami jaga. Harus Selama kami ini bagus ini Oh bagus, komunikasinya, bagus. kerjasama. Tapi kan kita ini ke depan menjelang tahun politik ya, Iya. akan banyak perubahan-perubahan. Nah, bagaimanapun kami harus benar-benar bisa responsif terhadap perubahan itu. Dan kami harus menggandeng mereka, mensupport mereka untuk benar-benar merasakan benefit dari Bank Jatim. Karena seluruh kepala daerah itu pemegang saham Bank Jatim. Kami harus bergandengan tangan dengan mereka. Oh iya, dan Iya. memastikan semua ditransparansi. Iya, Nah, ini kan betul. good governance, good corporate Iya. governance, ini bisa di mana membantu supaya pengelolaan ini semua secara profesional. Pak Busrul Memang. merasa bahwa Iya, itu bahkan kami harus mulai memperhatikan itu di sisi IT, Mbak Desi. Di dalam proses bagaimana untuk comply dalam proses pembayaran keuangan daerah. Kalau nggak dibantu dengan IT, itu dengan IT makan lebih transparan, Dan harus lebih lebih aman. responsibility, lebih akuntabilitasnya lebih bagus. Ya, itu Iya. arahnya ke sana. lagi yang terakhir tahun depan apa prioritasnya dan apa yang ingin di-achieve dalam 1 tahun ke depan ini sebelum tahun politik. Iya, kami tidak hanya tumbuh secara organik, tapi juga anorganik. Kami sudah mencanangkan aksi korporasi kami. Kami akan menggandeng masuk ke sektor insurance,
milik daerah. Kemudian kami juga akan masuk ke pola KUB dari OJK dengan menggandeng beberapa BPD yang sehat, dan tentu saja yang terakhir kami akselerasi bisnis. Karena saya pikir bahwa tahun depan waktunya kami harus tumbuh eksponensial. Ada sekarang berapa ini jumlah nasabah totalnya kalau ini boleh saya tahu, dan apa kira-kira yang ingin ditargetkan tahun depan penambahan? Kalau kami tumbuh bisnisnya kan LDR kami masih 51,9 ya. Mau nggak mau ini masih punya modal kami kuat. Artinya tinggal pertumbuhan kreditnya kami naikkan growth-nya saja. Makanya tenaga lini kami udah kami perbesar, udah kami kuatkan semua. Tinggal bagaimana nanti kami eksekusinya. Untuk eksekusi ini maka kami harus kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa menangkap semua peluang itu. Kami yakin bahwa tahun depan ini dengan apa yang sudah kami siapkan, kami bisa lebih unggul dibandingkan yang lain. Iya, optimis ya. Dan diharapkan juga pertumbuhan di daerah ini semakin lama semakin meningkat. Saat ini saja sudah di atas rata-rata ya, kalau kita tidak hitung migas, tapi khusus dari sektor UMKM, dari sektor yang lain-lain, pariwisata, itu ternyata di atas rata-rata. Dan ini tentu saja harus disupport oleh BUMD. Pak Busru, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Desi. Dan sukses terima selalu kasih. membantu mengembangkan ya daerah ini supaya ya tentu saja kalau kita lihat Provinsi Jawa Timur ini penyumbang 2 terbesar untuk PDB nasional. Jadi achievement yang luar biasa. Ya, demikian Final Notes kali ini bersama saya Desi Anwar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan Final Notes in association with